Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita menyimak videonya, coba dibuka dulu LKS kalian. Kemudian baru menyimak video dan dengarkan baik-baik apa yang Bu Desi jelaskan. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun, yaitu ditandai dengan turunnya wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ketika sedang berkhalwat di Gua Hira, beliau didatangi malaikat Jibril. Jibril mendekap dan mengucapkan Iqra, sedangkan Nabi Muhammad ketakutan dan mengikuti apa yang diucapkan Jibril kepadanya karena Nabi Muhammad belum bisa membaca. Nah, untuk itu dia apa yang dikatakan oleh Jibril, dia langsung mengikutinya. Nah, wahyu pertama adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kejadian itu beliau ceritakan kepada istrinya Siti Khadijah. Kemudian Khadijah mengajak beliau bertemu Warohah bin Naufal. Warohah bin Naufal adalah sepupu dari Khadijah, yang mana orang yang menguasai kitab suci terdahulu, khususnya Yahudi dan Nasrani. Pertemuan itu, Warohah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu turun wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Wahyu yang kedua, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, warrujaza fahjur, wa la tamnun tastaghfir, wa lirabbika fasbir. Artinya, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir surat ke-74 ayat 1 sampai 7. Setelah wahyu yang kedua itu turun, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah kepada umat manusia. Nabi Muhammad pada saat itu menghadapi masyarakat Arab yang belum mempercayai kebenaran, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah. Bahkan mempercayai Allah itu pun tidak ada di benak mereka. Nabi Muhammad tidak menyerah ketika menghadapi tantangan dalam berdakwah. Nah, kemudian ada beberapa strategi di sini. Yang pertama adalah berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang pertama dilaksanakan Rasulullah selama 3-4 tahun. Dakwah ini dilakukan di rumah Arham bin Abil Arham. Rasulullah SAW menyebarkan ajaran Islam pada awalnya kepada tetangga, kerabat, dan sahabat dekatnya. As-Sabihul Awalun adalah orang yang pertama masuk Islam. Nah, siapa saja? Yang pertama adalah Khadijah. Khadijah bin Khuwailid adalah istri Nabi Muhammad SAW yang merupakan orang yang pertama masuk Islam. Dia termasuk wanita pertama yang masuk Islam. Kedua, Ali bin Abi Thalib atau saudara sepupu Nabi Muhammad yang tinggal satu rumah dengan beliau. Ali bin Abi Thalib merupakan saudara sepupu dari Muhammad. Ia termasuk anak-anak yang pertama masuk Islam. Ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar seorang sahabat yang selalu percaya dengan perkataan Nabi Muhammad dan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Dia merupakan orang dewasa yang pertama masuk Islam. Kemudian Ummu
Aiman adalah pengasuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, itu merupakan sahabat Abu Bakar. Kemudian Arham bin Abil Arham, itu juga sahabat Abu Bakar. Kemudian yang terakhir adalah Zaid bin Haritsah atau anak angkat Nabi Muhammad SAW. Kemudian strategi kedua adalah berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Setelah Nabi menerima wahyu yang berisi perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr, Quran Surat ke-15 ayat 94. Dakwah secara terang-terangan tidak berjalan dengan mulus. Hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad untuk menyembah Allah. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, dan Umar bin Khattab yang mau ikut serta dalam dakwah Rasulullah. Sebagian besar dari mereka menolak, ada yang menolak secara halus, namun tidak sedikit dari mereka yang menolak secara keras dan terang-terangan. Seperti halnya paman dari Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab juga menolak dengan keras dan lantang. Ia sangat membenci Nabi Muhammad, mengancam Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuhnya. Auzubillah min dzalik. Nah, beberapa alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad adalah, yang pertama adalah persaingan merebut kekuasaan. Perebutan kekuasaan antar suku sudah terjadi sejak lama. Orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dianggap telah tunduk kepada Nabi dan Bani Hashim, sehingga suku yang lain menentangnya. Yang kedua adalah hilangnya kasta. Pada masa itu, masyarakat Quraisy hidup berdasarkan status sosial atau kasta, di mana terdapat kaum majikan dan kaum budak. Budak adalah milik majikan yang bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. 3. Kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Padahal agama Islam mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Yang keempat, hilangnya perdagangan patung. Kaum kafir Quraisy adalah penyembah berhala. Mata pencahariannya adalah membuat atau menjual berhala. Berhala yang dijual adalah Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Mereka khawatir mata pencaharian mereka akan hilang karena Islam mengajak hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada berhala. Meskipun sejak memulai dakwah secara terang-terangan, beliau mendapatkan tantangan dan cobaan yang besar, cobaan yang berat, akan tetapi beliau tidak pernah putus asa. Proyek 1. 1. Apa yang dimaksud dengan as-sabiqul awalun? 2. Sebutkan 12 orang yang pertama masuk Islam. 3. Mengapa kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad? 4. Sebutkan 4 patung yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy. Tugas, ditulis soalnya, kemudian dikirim di WA pribadi. Jazakumullah khairan.